Saudara, mandeknya komunikasi bisa membawa permasalahan besar dalam hubungan bermasyarakat. Dua sengketa tanah yang memanas di dua wilayah berikut ini bisa jadi contohnya. Lantaran tidak mau menurunkan ego, akhirnya kedua pihak bertikai harus menelan pil pahit akibat konflik berkepanjangan, bahkan akses jalan warga pun ditembok karena situasi yang tidak juga mereda. Dan inilah saudara kondisi gang yang ditutup oleh pemilik lahan Bagus Robianto di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya 13 keluarga terkena dampaknya dan sulit untuk beraktivitas. Mereka tidak bisa keluar masuk rumah dengan leluasa. Dan untuk menuju jalan besar pun warga harus memutar ke jalur lain yang lebih jauh dengan berjalan kaki. Iya, tidak terima dengan situasi ini, 13 keluarga itu pun akhirnya protes dan memviralkan kasus ini di media sosial. Warganet tentu merespon kasus ini dari berbagai sudut pandang. Ada yang berpihak kepada 13 keluarga ini, namun tak sedikit juga yang membela si pemilik lahan. Sementara itu, warga Kelurahan Bangunsari ini berharap ada bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan penutupan jalan ini. Itu menginginkan agar dikaji ulang tentang sertifikat miliknya Cafe Link. Karena apa? Kepemilikannya itu tumpang tindih dengan warga. Sengketa lahan jalan ini bermula saat Robi dan keluarga menerima gugatan dari warga setempat terkait dengan tanah yang menjadi jalan gang sebelum ditembok. Ia menyebut seluruh gugatan itu selalu dimenangkannya lantaran Robi memiliki sertifikat hak milik lahan. Namun setelah inkrah, situasi justru semakin memanas. Tidak ada upaya dari warga untuk berhubungan baik dengan Robi. Bahkan ia kerap dikucilkan dari pergaulan. 3 tahun menahan diri, Robi pun tidak kuat lagi. Hingga ia pun nekat menutup akses jalan karena merasa tak diperlakukan dengan baik oleh warga yang tinggal di belakang rumahnya itu. Warga itu meminta untuk tanah yang telah sertifikat ini dipecah untuk menjadi jalan umum, tapi tidak ada baik-baik, tidak ada upaya yang baik. Sing duwe teko sliro anggah ungguh dingge njaluk lho Mas. Sudah jelas itu tanah hak milik. Tiba-tiba diklaim ini menjadi jalan umum ketika diberitahu bahkan oleh pihak terkait waktu itu kan gitu, mulai dari BPN sampai ke rapat antar SKPD di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 itu. Mereka menyangkal dan justru membuat suatu gugatan. Ya, kasus yang menyita perhatian ini pun kemudian membuat Bupati Ponorogo ikut turun tangan. Ia mendatangi lokasi sengketa untuk membantu mencarikan solusi. Ia mencoba menggali informasi dari kedua belah pihak agar mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya. Bicara dari hati ke hati pun sudah dilakukan. Namun pemilik lahan masih bertahan pada putusan hukum yang sah. Sementara warga berharap akses jalan bisa kembali dibuka. Saya sudah ketemu beberapa pihak, sedang kita carikan solusinya bersama-sama. Nanti apakah mediasi, apakah bagaimana saya belum bisa bicara sekarang. Tapi setidaknya ini persoalan yang harus diselesaikan bersama-sama. Ini problem bersama-sama. Tidak boleh adu benar, tidak boleh adu kuasa, tidak boleh adu kuat. Ternyata tidak hanya sang bupati, ketua DPRD turut menaruh perhatian pada kasus ini. Sang pejabat berupaya mendamaikan situasi, namun emosi kedua pihak masih belum mereda. Hingga egolah yang berkuasa, meski belum ada solusi, namun pemerintah berjanji akan segera mencari win-win solution agar kedua pihak bisa mendapatkan keadilan. Mas Robi dan keluarganya Yosef panas, warga juga panas ya. Saya berharap semua pihak menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana ini. Mari kita jaga kondisi kita sehingga nanti tidak berkembang persoalan yang lain. Ya, kita belum bisa memberikan secara lengkap. Kita akan rapatkan secara detail, formulasinya bagaimana dan sebagainya. Sengketa lahan yang berdampak pada penutupan akses jalan juga terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat, saudara. Awal mula peristiwa ini saat pengembang menyerobot lahan milik Lim Sian Che.
Sebanyak 370 meter lahan diambil oleh pengembang untuk digunakan sebagai akses jalan perumahan. Pemilik lahan pun tak terima dan menggugat secara hukum hingga akhirnya putusan pengadilan pun inkrah. Lim Xianqi menang. Tak mau berlama-lama, sang pemilik langsung mengambil kembali lahan yang ia miliki dengan cara menembok dan menutup akses warga. Ya, saudara, ada 10 keluarga yang terkena dampak dari ulah nakal pengembang. Aktivitas mereka terganggu, bahkan kendaraan terpaksa parkir di area lain karena tak bisa masuk ke dalam rumah. Bahkan salah satu rumah ikut ditembok karena termasuk dalam objek sengketa. Padahal warga sudah membeli rumah di klaster itu secara sah dengan IMB, site plan, serta AJB yang disaksikan oleh pihak notaris. Lantas, bagaimana nasib mereka kini? Ya, saudara, beginilah kondisi jalan yang tersisa hanya 20 hingga 40 cm saja yang bisa dilewati warga. Tembok beton ini tak hanya menghalangi aktivitas, namun menimbulkan rasa was-was lantaran belum adanya kepastian hukum dari kepemilikan rumah yang sudah dibeli. Rumah ibu yang kena ini. Iya betul, yang paling lumayan kena ya karena kan kebangunan gitu. Itu sih paling. Sampai belakang sana nggak sih? Betul, iya sampai dari sini. Cuma pagarnya cuma di luar aja kan Bu ya? Kenapa? Pagarnya cuma iya karena memang saya bilang dari keringanan gitu ya. Kalau dalam belum dipatok kan ya Bu ya? Belum, enggak hanya depan doang. Memang kan tadinya saya pikir malah nggak nyampe ke ini ya ke garasi ya. Ternyata gitu ya? Katanya nyampe oke ya udah nggak apa-apa. Cuman ya itu kalau saya minta jangan dirobohin karena kan bingung juga gitu ya, hampir separuh rumah. Ya, warga yang tidak tahu apa-apa kini harus gigit jari, saudara. Mereka pun berupaya mencari keadilan dan meminta tolong kepada pemerintah. Warga perumahan berharap rumah yang sudah dibeli secara sah ini tidak dirobohkan hingga pengembang bertanggung jawab. Namun sayang, hingga kini pihak pengembang pun sulit dihubungi dan belum diketahui keberadaannya. Perlahan namun pasti pihak Pemkot berusaha untuk membantu menyelesaikan sengketa ini. Warga diminta untuk mengumpulkan data seperti ada IMB, site plan, serta AJB sebagai bukti pembelian rumah secara sah. Mereka akan memverifikasi data-data itu sebagai bahan investigasi dan mencarikan solusi yang terbaik bagi pihak yang terdampak. Saya lagi minta ke Dinas Tata Ruang untuk melihat setnya, melihat proses perizinannya, kemudian dari rencana tapak awalnya. Saya sudah coba, kita lihat, kita investigasikan, kita inventarisasikan ya apa-apa yang kemudian langkah-langkah untuk kita terkait dengan kondisi yang ada. Ya, kini dibutuhkan kepala dingin bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan sengketa lahan yang berujung pada penutupan jalan. Sikap tidak mau mengalah takkan mengarah pada kebaikan, apalagi membawa kepada situasi yang lebih damai. Akankah ego bisa dikalahkan demi kepentingan bersama?